Morning my friend. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita mulai dengan BC or Brassicatleya Richard Mueller cross with Landate, and this is already registered with the name of Brassicatleya Rustic Spot. Ada varian yang terkenal dari Rustic Spots yaitu H&R atau varian H dan R. Itu salah satu nama nursery yang ada di Hawaii. Jadi ini silangan dari Total, guys. I really love the cross of this spotted orchid. As we know that Richard Mueller has spotted, and also the Cattleya Landate definitely has spotted. So we have here spotted cross too. Jadi bisa dilihat nih, saya coba zoom. Ada banyak total yang ada di pohonnya. Di bunganya ya. We have many spotted there on top of the flower. Tapi ini bunganya kayak kurang sempurna karena dia agak miring, guys. I think this is not perfect enough because somehow the flower here is kinda not in the right position. Miring ke kiri gitu ya. It's kinda twisted to the left. And let's see the size is quite big. Untuk ukuran Brassicatleya dia lumayan besar tapi ramping ya. It's kind of big but very slim. You can see that it has slim petals and sepal also. Jadi ramping gitu, and has a star shape, bentuk seperti bintang. And this is just learning to bloom, so I only have one flower. Dia baru belajar berbunga, guys. Jadi kita cuma punya satu kuntum aja. Sebenarnya kalau dilihat dari tangkainya lebih dari satu kuntum, tapi ya mungkin gitu ya, biasanya ada banyak faktor yang mengganggu kenopnya itu gagal, misalnya kena siram air atau pupuk dengan saya kan pakai semprotan pompa air ya, jadi itu air yang keluar itu terlalu kencang, jadi kayaknya pegawai saya juga nggak kira-kira mungkin pada saat menyiram kenopnya juga ikut copot jadinya ataupun merusak kenopnya sehingga menguning dan gagal. Atau faktor lain adalah ketika dibawa pulang ke rumah dihinggapi oleh serangga, jadi akhirnya dia dihisap madunya atau nektarnya dan gagal juga. Atau mungkin faktor genetik sendiri dari pohonnya, misalnya kurang tenaga untuk menghasilkan lebih dari satu kuntum bunga ya. Jadi itu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi gagalnya kenop ya. And let's see the plant. This is quite small. We have a very slim leaf. Jadi daun-daunnya juga ramping ini, guys. Have pointed edges. Ujungnya juga lumayan runcing and kind of sharp here. I have around how many bulbs there? Ada berapa ya? Oh, quite many bulbs there I have. Udah lumayan banyak lumpunya. And this is, you can see that this is an old collection because you can see live moss there already on the media, on top of the media. Jadi ini udah silangan lama banget, guys, karena bisa dilihat ya, sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput, udah tebal seperti permadani ya, like a carpet here. The live moss is already very thick, and I always use this slow release fertilizer on each basket or each pot. Jadi sekarang saya tuh selalu pakai pupuk slow release ini, guys, karena begini, memang di kebun saya itu rajin menyiramkan pupuk ya, minimal 1 minggu sekali. Nah masalahnya airnya itu biasanya akan langsung terbuang ya, jadi tidak karena pakai media arang yang tidak banyak menyimpan air ataupun juga tidak banyak menyimpan pupuk, otomatis pupuknya baru sebentar sudah menguap atau menembus dari pot jatuh ke bawah gitu. Dan juga kalau ada sinar matahari dia akan menguap ya, jadinya makanan yang diperlukan oleh tanaman kita itu akan segera hilang, segera habis. Makanya saya berikan juga dengan pupuk slow release. Jadi ketika misalnya siang-siang di fogging, dikasih kabut, ataupun juga sore menyiram tanpa ada pupuk dan pupuk slow release-nya tersiram, maka minimal anggreknya bisa mendapatkan pupuk dari pupuk slow release tadi ya, bukan dari pupuk siraman. I love to use this slow release fertilizer so that my orchids can eat every time it wants. Kapan aja dia mau makan dia bisa gitu ya, pura-puranya kayak gitu, guys.
Okay, and no fragrance for today. Nggak ada aroma wangi ya untuk hari ini. Malah saya dapat aroma wangi dari dari yang gede ini guys, dari Village Cattleya Village Cheap Center ya, dapat wanginya dari itu. Kalau yang kecil ini nggak ada wanginya guys. Dan juga karena dia kecil jadi kadang blur, kadang harus difokuskan dulu ya. I need to sometimes focus it because it's kind of small flower compared with this one. Dibandingkan yang ini memang kecil banget, jadi kadang memang harus kita fokuskan supaya dia tidak buram-buram gimana gitu ya. So sebenarnya ada beberapa varian rustic spot yang saya pernah miliki karena pernah berbunga. Ada yang awalnya dia harus berwarna kuning dulu guys. Nah kalau yang satu ini tiba-tiba dari awal dia udah berwarna merah ya. I think I have another variety of rustic spot where it is yellow. The first blooming it gives me yellow flower, and then after a few days it will become more darker and become orange. But this one here is for this first time blooming already give me this kind of red color. Jadi yang satu ini udah langsung warnanya tua seperti ini ya, nggak kuning-kuning lagi. Makanya saya kasih tanda aja ini adalah rustic spot with red variety. Saya nggak tahu variannya apa, mungkin yang HNR tadi, HNR tadi ya, mungkin itu aja kayaknya lebih baik daripada saya ngarang-ngarang kasih varian red. I will label it as BC or Brassica Cattleya rustic spot with HNR variety. So here you go. Thanks for watching.